Aku guyon, tapi aku ora dolanan. Saya punya banyak permainan. Dan di puncak itu saya malah dikasih Allah kesambet tadi itu. Dan di puncak itu saya malah dikasih Allah kesambet tadi itu. Tak terang no ya, ben rodok pinter. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Diwacana ayat. Kan ada 18 ayat pengusir jin. Mau enggak tak kei? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini, kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Tapi nek kon sing teko gak usah ayat wedi-wedi dhewe. Nah ono arek kesurupan rodok nemen dan terus menerus tiap hari, gak ono sing iso ngusir jine. Terus aku dijaluki tolong. Lho sing salah iku kon duwe konsep ngusir jin iku. Kon niku sapa ngusir-ngusir jin ngono aku. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo? Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Enggak roto kan? Nah itu problem kita. Sekali lagi kesambetkan jimatnya ada 5 kemungkinan. Itu bisa perintah Allah, memang Allah merintah saya. Sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu, atau Allah memberi hidayah kepada saya, kemudian harus saya maintain, atau Allah istidraj atau bombong saya, atau Allah menyesatkan saya, atau Allah meninggalkan saya. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat, darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari. Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat perjalanan sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe iso sing menang. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jin. Cek setan manusia, cek setan jin. Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet. Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet. Kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan, harus mengucapkan sesuatu yang kamu hitung betul secara bijaksana, tidak hanya secara benar dan baik gitu ya, secara bijaksana gitu ya. Kayak ini ngaji di bodonan itu setan, atau lagomo itu setan. Makanya kalau kamu punya perilaku setan, kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonirrajim, terjemahannya ya. Kan itu penguasane arek kita, penguasaan dunia kok ngusir-ngusir. Jadi sing salah iku ngusir iku mang. Nah, karo aku gak ngusir ngene ya. Kon melok aku ae ngono. Iki sakno arek gak kuat karo kon panas awake koyo ngene iki lho. Bunga-bunga bener kon melok aku beres kon. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Ele-ele ngene iki takwa kita tenanan, tawakal kita tenanan. Jadi ini serius, kita ini serius, sungguh-sungguh. Kita ini bisa mungkin meniru Rasulullah siddiq. Kita tidak main-main. Tenanan aku gitu. Nah, di puncak itu saya malah diangselupi kesambet gue mau. Wallahu alam, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mudah-mudahan itu adalah hidayah Allah. Amin. Jin itu sesuatu yang nggak kelihatan, disebut apa? Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Berarti ada berapa manusia? Jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu kira. Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul.
tak cekel batuke, tak cekel cengele wis melu aku kene wis karo aku ya. Aja arek-arek sakno iki ya, kon melu aku ae. Tak kaya ngono iku waras, Mas. Ngono iku. Terus tak delok, lho melok temen arek iki. Melok temen, nyeneng nah. Dadi kon nek ana ngono ku aja diserem-seremno. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Nah, sing angger rusak ya setan. Puncak Tiwasitul itu saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah. Apa namanya, sedang puncak-puncaknya hidayah Allah menabur ke Ma'iyah, itu saya sendiri yang keblondrok. Meneng-meneng aku ngomong hal Fir'aun, coba. Dan itu saya kesambet. Aku daya ku wis aneh-aneh ngono iku. Wis ngarep ngene-ngene gak usah. Aja kok serbu sakno arek engko kon nyerbu jin arek iki sing remek iki ngono. Wis jano. Kene melok aku. Tak seret, tak lebokno kamar. Tak kunci tekan jero, kon ojo tek-tekan karo aku. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Ana setan manusa, setan. Ana setan manusa, setan. Kon macam-macam karo aku, awas kon. Ya. Oke, tak kaya waktu 10 menit. Engko aku mlebu meneh, kon nek macam-macam karo aku, gak melok-melok. Aku dene kon nek macam-macam tak gipeng lah, ngono wedi kaya aku. Kon macam-macam gak melok-melok aku. Ngono ya wedi lho. Dadi metune video dari Bambang Wetan mak bedunduk kaya ngono kuwi. Kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah apa saya disesatkan oleh iblis, apakah saya dilulu oleh Dajjal, siapa saya belum tahu. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Kui aku ora duwe rencana moro-moro apa cangkem kuwi mak pecodot Fir'aun, Haman, apa Koron kuwi itu ya. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Dan itu saya kesambet. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun kesambet. Setan jin ora iso mulak-malik omong, nah setan manusa pinter. Mereka berlomba-lomba mutar alihkan agama. Sing dadekno agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Tidak. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangslupi sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa 4 macam, toh siji toh hidayah, amr atau hidayah, atau idlal, atau tarkun, atau 5 bahkan, atau istidraj. Jadi, wah aku tahu ditekani hidayah. Wong rada ngene iki sing dadi, ngene iki. Terus dicekel karo wong telu. Didukno mobil, terus langsung cak, tolong ya, ini akan saya serbu sampean yang menampung karena kita tidak kuat menadai jinnya. Tekan dok gadek kula nuwun iki. Langsung cek, ini saya serang ya. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi sekarang prihatin terus, gak dijawab, aneh bingung. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu, kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang saiki. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng tuh, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, juk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas aja bukan barang-barang, wong bingung yuk. Lah repotnya omongan iso diolak. Kowe iki kalau Fir'aun we kalah, kan dari pemerintah Indonesia. Kowe iki kalau Fir'aun kalah. Fir'aun itu turun temurun 1300 tahun, ora tahun di masalah ekonomi, semua sejahtera. Salah ming siji tauhid tok raja niki. Gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafahim, bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama. Sebab saya melakukan segala sesuatu tidak pernah sehari. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Lah repotnya agama itu sing khusuk ra iso mikir.
Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ngaji Milenial. Sobat sekalian, kasus kesurupan atau kerasukan atau dalam istilah Jawa dikenal sebagai kesambet bukan hal yang baru di dunia, khususnya di Indonesia. Menurut keyakinan atau menurut agama, seorang yang kesurupan dikarenakan ada sosok makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh dan mengendalikannya. Pada umumnya yang merasuki manusia yang kesambet ini dikenal sebagai setan, jin jahat, ada yang menyebutnya iblis, demit, dan banyak sebutan lainnya. Teranyar dan yang menghebohkan dunia maya adalah ketika budayawan kondang yang juga pendiri Kiai Kanjeng dan Ma'iyah, MH Ainun Najib alias Cak Nun, melontarkan diksi kesambet usai muncul polemik sematan Fir'aun yang dialamatkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Menjadi unik dan menarik karena pilihan kata yang diambil Cak Nun sebagai respons atas desakan publik untuk segera meminta maaf atas ujaran bernada merendahkan dan provokatif ini, yakni kata kesambet. Cak Nun pun semakin panen hujatan, tak cuma dari kalangan awam dan warganet, tokoh masyarakat, politisi, budayawan, hingga para ulama pun buka suara. Seperti diketahui dalam klarifikasinya, alih-alih meminta maaf kepada pihak yang dituduh, khususnya Presiden Jokowi, Cak Nun justru meminta maaf kepada keluarganya, anak istrinya yang katanya ngamuk-ngamuk, menggoblok-goblokan dan menyesat-nyesatkan dirinya. Lebih membingungkan lagi ketika dalam acara Mocopat Syafa dan Tawasulan di Taman Tirto Kasihan, Bantul, Cak Nun mempertegas pilihan kata kesambet sebagai pembenaran atau pembelaan diri bahwa dirinya tidak merasa bersalah atas ucapan Jokowi Fir'aun. Apalagi Cak Nun tersirat berusaha mengkambing hitamkan pihak lain, yakni iblis, malaikat, dajjal, bahkan bentuk campur tangan Allah, sehingga membuat dirinya sekonyong-konyong melontarkan kata-kata tak pantas itu. Kemungkinan itu bisa perintah Allah. Memang Allah memerintah saya sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu, atau Allah memberi hidayah kepada saya, kemudian saya maintain, atau Allah istidraj, atau membobong saya, atau Allah menyesatkan saya, atau Allah meninggalkan saya. Kalau Allah nggak mengizinkan, kan aku ramet cotot metu. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak keluar dari mulut saya. Jadi saya tawakal, terserah kepada Allah, tapi siap menghadapi segala sesuatunya, tegas Cak Nun. Sobat milenial, ada banyak perbedaan pendapat antara jin dan setan, mengingat wujud mereka yang tidak diketahui secara langsung, sehingga begitu sulit untuk dipecahkan misteri di balik semua itu. Beberapa sumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama sudah menjelaskan akan perbedaan dan persamaannya. Terkait dengan polemik kesambet ini, ulama ahli Quran yang juga pengasuh pesantren Tahfidz LP3 IA Narukan Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih akrab disapa Gus Baha, menguraikan panjang lebar tentang ciri-ciri dan perbedaan jin dan setan. Dalam sebuah acara ceramah atau tausiah, Gus Baha menyampaikan tentang ciri-ciri perbedaan antara jin dan setan. Gus Baha menjelaskan ciri-ciri perbedaan antara jin dan setan bisa diketahui dengan cara seperti ini. Selain itu, Gus Baha menuturkan masih banyak yang keliru tentang menafsirkan tentang jin dan setan. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit yang mengatakan jika jin dan setan di mana keduanya sama. Maka dari itu, agar tidak keliru membedakan antara jin dan setan, Gus Baha menjelaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri perbedaan antara jin dan setan ini bisa dibedakan oleh beberapa hal. Namun, kali ini Gus Baha menjelaskan beberapa saja. Gus Baha menjelaskan, jika rata-rata orang memaknai jin itu adalah makhluk atau kelompok selain manusia, rata-rata orang memaknai jin itu kan makhluk atau kelompok tertentu,
di luar kelompok manusia, itu namanya jin, kata Gus Baha. Kemudian Gus Baha menjelaskan tentang ciri-ciri setan, di mana salah satunya adalah bisa berpikir. Saya jelaskan begini, di dunia ini makhluk yang bisa berpikir itu manusia dan setan. Dalam hal ini Gus Baha kembali memberikan penjelasan bahwa setan bisa berpikiran karena setan paling jago memikirkan cara mengganggu manusia. Maka tidak heran jika setan bisa berpikir karena setiap melancarkan serangannya selalu dipikirkan. Adapun untuk arti dari jin yang merupakan kelompok ketiga, manusia, setan, dan jin, di mana memiliki arti. Jin berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang tidak terlihat. Lalu secara bahasa itu ada kelompok ketiga yang bernama jin. Perhatikan, jin itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Maka orang yang akalnya tertutup disebut majnun. Karena dalam bahasa Arab, jana yajuna jununan, atau sesuatu yang tidak terlihat itu disebut jin. Makanya kalau malam, kata Allah, falama janna alaihi lail, dan jika dia tertutupi malam. Selain itu, anak dalam kandungan yang belum dilahirkan disebut janin, sesuatu yang tidak terlihat. Meskipun sama-sama makhluk tak kasat mata, tapi secara ilmu fikih tidak seperti penjelasannya. Tapi dalam fikih tidak begitu, karena terlanjur menggolongkan jin berbeda dengan setan. Padahal dalam Al-Quran jelas, illa iblisa kana minal jini fafasaqo an amri robbih. Kalau begitu maka begini memaknai illa iblis, kecuali iblis. Iblis merupakan makhluk yang tidak terlihat. Tidak bisa kamu memaknai iblis merupakan bagian dari jin. Berarti ada kelompok iblis yang habitatnya menginduk kepada kelompok jin. Padahal iblis lebih senior dibandingkan jin. Semua ini terdapat dalam ayat Al-Quran, illa iblisa kana minal jinni, pungkas Gus Baha. Sobat milenial, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama kajian singkat dari Gus Baha berikut ini. Apa namanya jin? Tak terang ya, ben rodok pinter. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini, kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ada surat apa? Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Enggak tahu kan? Nah itu problem kita. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Kayane ngaji te godonan yo setan. Atau agama iku yo setan. Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya ya. Lah itu resiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari. Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi sih Dajjal ya iki. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan, disebut apa? Makanya orang gila disebut majnun, karena masturul akli, akalnya ketutupan. Berarti ada berapa manusia? Jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu kira. Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Nah, sing anggere rusak ya setan.
gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Setan jin ora iso mulak-malik omong, nah setan manusa pinter. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama. Sing dadekno agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi sekarang prihatin terus, gak dijawab, aneh jen bingung. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng tuh, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, yuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi sing digaji untuk fasilitas, yuk rembukan bareng-bareng, wong bingung yuk. Lari waktu omongan bisa diolah. Gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafahim, bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama. Lah repote agama iku sing khusuk ra iso mikir, sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Yang sekarang kita bahas kasus jenis jin ismiyah. Ada kelompok tertentu yang metuki Kanjeng Nabi. Nah ini di sini jelas ismiyah, nama? Karena mbok arani jin wis ra kena wong dekne ketemu Kanjeng Nabi. Berarti kan bisa dilihat sudah. Paham ya? Ya sudah, ini kelompok tertentu sing wis ya wis pokoke ngono iku. Nah terus kelompok tertentu wis iman mulai zaman Nabi Nuh. Yo tahu ngaji usul fikih, jadi jin dhisik yo ngaji sing pinter-pinter yo alim. Ono tau mondok bareng. Ono yo ana sing NU macam-macam, ono sing Muhammadiyah macam-macam. Mboten iki kula terangno ben sampean ngerti. Tak waca mawon. Betapa mereka itu pinter. Iki rungono mawon. Kira paham lah pokoke rungono. Kanjeng Nabi tahu dipethuki jin. Iki ketok anak jin yo ngerti usul fikih, ngerti dakwah, ngerti jin sing iki maksudnya. Ya jin sing iki sing jadi ono iki cerita-ceritane kitab ki ngandel kena ora ya kena ngono emu. Kowe nentang ya ora ngurangi derajat kitab iki. Kowe duka ya ora nambah mulyane. Wong ora penting apa? Nabi pas di Madinah kuntu indan Nabi wa bi zahiril Madinah di depan umum. Isbaq aqbala syekhun yatawakkau ala ukasi. Faqala Nabi innaha lamisyatu jinniyin. Jadi Nabi ketika roh mlakune ke Mansur muni iki melakukan apa? Jin. Niki teng niku nggih Mansur. Teng kitab Futuhat Ilahiyah, teng kitab Futuhat Ilahiyah. Engko golek dhewe nek sarah iki tentang masih tentang jin. Tapi tak wacana ben kok kowe nang golek ning omah wis tau paham apa? Engko laline ora apa-apa biasa. Sesuai rencana Tuhan al-insan makhlul khata'. Faqala Nabi innaha lana ghamatu jin. Faqala saya ajal ya Rasulullah. Faqala lahu Nabi min ayil jinni anta. Kowe jin kelompok endi? Terus kal ya Rasul ini Ham bin Latis bin Iblis. Jadi generasi kebiro. Faqala lahu Nabi la ara bainaka wa baina Iblis ila abawaini lho. Kowe iblis mau kacak wong loro tok. Jadi lucu jane. Wah keren, maksudnya keren itu tua banget kan. Qala ajal ya Rasulullah. Faqala lahu Nabi kam ata alika minal umri. Qal akaltu umrad dunya ilal qalil. Kuntu khina kutila habil hulaman. Zaman habil dipateni kula pun ngertos. Loro agama didol terus urip lho. Gak cerita biasa. Soale walhasil terus cerita. Terus walhasil terus dene cerita terus di antara kegiatannya wa urisu bainal anam. Kula niku tukang gawe konflik, spesial pembikin konflik. Gawe gaduh gawe onar ya gawe onar. Faqala Nabi bi'sal amal. Kelakuan bi'sal. Ya rungono sing pakar-pakar jin rungono. Ya ini kita Futuhat Ilahiyah ya tentang ayat nih tentang ora boleh ini kita pemrono nyalano Gus Pak piye nang Qur'an. Kula nang sampeyan tak ilingi bapak niku suwayange balbe umat terus ana wong awam terus muarung terus mecingkrang ra di dhuwit bapak seneng. Lah ya wis gede kok kalah mbek wong iku. Wong kok senenge ngono maksudnya. Mecingkrang ning warung ambek rokokan. Ijek ngenteni nomor jare wong kompol. Bariku terus moro pandangan yo. Moro pandangan kan dhisik ra ono telepon to, ngenteni bis malam liwat yo. Mun ngrisok dijawab. Wong kok mulyane kok. Ngalang-alang kiai. Wis melarat ra di dhuwit sing dikhayal dhuwit gede. Wong kok mulyane.
Terus bapak, ini gue umatnya Kanjeng Nabi ya. Juga muka tuane tobat. Saya kayak tobat, saya gitu tobat terang ngaji aku di bapak sing loro itu. Gue di situ SDSB. Nanti lah Gus. Tapi sana gue pun buat. Gue tobat mergo serono. Perkara ada SDSB ini tutup ora kok perkara. Sesumat sing kumat guys. Bi'sal amal, dewe Nabi apa bi'sal. Faqala ya Rasulullah, iki wis Islam. Da'ni minal itab, minal atab. Mpun Nabi ojo senengane kok nyalahno, mpun men dipakas. Dadi nek jenenge yo karo elingno Nabi. Nah, fa inni mimman amana ma'anu. Zaman Nabi Nuh dadi nabi kula siman. Wa atabtu fi da'watihi. Iku kan nunjukne dhek usul fikih. Ketika Nabi Nuh muni Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin ada ya. Jenengan Nabi model apa enak wong pasut-pasut entek. Debat ambek Nabi Nuh. Lha berarti ra iso ngaji. Mulane wa atab tu wala dawi kula ora cocok ambek metodene Nabi Nuh kaya keren. Terus fabaka wa abkani. Akhirnya padha nang yo aku ketun. Dadi lucu kan. Ya iki cerita ya ora usah.